Coba deh, kalau kita dengar kata virus, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti soal penyakit, pandemi, sesuatu yang nggak kelihatan tapi bahaya kan? Nah, gimana kalau ternyata pandangan kita selama ini bisa dibilang kurang tepat? Gimana kalau musuh yang kita takuti ini ternyata justru jadi salah satu bagian paling penting dari kehidupan itu sendiri? Dan ini bukan pertanyaan iseng loh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba ngintip dunia virus yang sesungguhnya. Dunia yang ternyata jauh lebih rumit dan bahkan lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Siap-siap ya, karena cara kita memandang kehidupan mungkin akan sedikit berubah setelah ini. Oke, kita mulai perjalanannya. Coba deh kita kesampingkan dulu semua citra seram soal virus sebagai pembawa penyakit. Kita mau coba masuk ke dunia mereka yang asli, dunia yang ternyata, wow, luar biasa luas, kuno, dan penuh kejutan. Pertama-tama kita ngomongin soal skala. Seberapa banyak sih sebenarnya virus yang ada di planet ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kita semua melongo. Coba bayangin ya, dalam setetes air laut, cuma setetes loh, itu bisa ada jutaan partikel virus. Kalau kita ambil 1 ml, kira-kira 1/5 sendok teh lah, jumlahnya bisa sampai 10 juta. Kebanyakan dari mereka itu namanya bakteriofag, semacam virus yang berburu bakteri. Tapi itu kan baru di lautan. Kalau kita hitung semua virus di seluruh penjuru planet ini, angkanya jadi 10 pangkat 30. Itu angka 1, terus nolnya ada 30 di belakangnya. Biar kebayang, jumlah ini bahkan lebih banyak dari semua bintang yang ada di alam semesta yang bisa kita amati. Mereka itu entitas biologis paling dominan di bumi. Titik. Biar lebih kebayang lagi nih ya, kalau semua virus ini kita jejerin satu persatu, panjangnya itu bisa sampai 100 juta tahun cahaya. Itu jauh banget, bahkan lebih jauh dari galaksi kita sendiri. Skalanya udah bukan main-main lagi, ini skala kosmik. Luar biasa kan? Jadi, ya mungkin kalau ditimbang, total berat semua bakteri itu lebih besar. Tapi kalau kita bicara soal jumlah, wah, virus itu rajanya. Di lautan aja, 94% dari semua partikel yang membawa materi genetik itu, ya virus. Mereka benar-benar ada di mana-mana. Oke, jumlahnya emang gila-gilaan. Tapi, terus mereka ngapain aja? Nah, disinilah cara pandang kita harus di-reset total. Lupain dulu deh citra mereka sebagai biang kerok penyakit. Kenapa? Karena mayoritas virus di planet ini perannya justru krusial banget buat menjaga kehidupan. Contohnya keren banget nih, ada rumput Yellowstone yang bisa hidup di tanah yang super panas di atas 50 derajat Celcius. Harusnya sih nggak mungkin ya. Apa rahasianya? Ternyata ada jamur yang hidup bareng dia. Tapi jamur ini baru jadi sakti kalau dia sendiri terinfeksi sama virus tertentu. Ini simbiosis tiga pihak yang super unik. Rumput butuh jamur dan jamur butuh virus. Kalau virusnya kita hilangkan, sistemnya langsung runtuh. Rumputnya nggak tahan paras lagi. Di sini, virus itu bukan penyusup, tapi pahlawan tersembunyi. Atau coba lihat tawon ini. Untuk memastikan keturunannya selamat, ia menyuntikkan telur ke dalam tubuh ulat. Tapi dia nggak datang dengan tangan kosong. Bersama telur itu, ia juga menyuntikkan virus. Jadi, si tawon ini pada dasarnya pakai virus sebagai rudal pintar untuk melumpuhkan sistem pertahanan si ulat. Hasilnya, telur tawon bisa menetas dengan aman. Ini adalah contoh evolusi yang canggih banget di mana virus jadi semacam alat bantu. Dan dampaknya bahkan lebih dekat dari yang kita kira. Coba lihat diri kita sendiri. Sekitar 8% dari seluruh DNA yang kita punya saat ini, itu asalnya dari virus purba. Beneran, itu adalah jejak-jejak infeksi dari jutaan tahun lalu yang entah bagaimana jadi bagian permanen dari cetak biru genetik kita. Warisan dari evolusi panjang bersama virus. Nah, dengan semua peran yang aneh-aneh dan penting ini, jadi muncul pertanyaan dasar kan? Sebenarnya, makhluk apa sih virus ini? Apakah mereka hidup atau cuma benda mati? Jawabannya ternyata dua-duanya. Aneh kan? Coba bayangin, virus itu kayak benih. Kalau benihnya kita taruh di meja, ya dia diam aja nggak aktif. Tapi begitu kita tanam di tanah yang subur, dalam hal ini sel inang, dia langsung hidup dan mulai menumbuhkan sesuatu. Nah virus juga gitu. Di luar sel, dia cuma partikel yang diam. Tapi begitu masuk ke dalam sel, dia hidup dan mengubah sel itu jadi pabrik virus. Jadi ada fase mati di luar dan fase hidup di dalam.
Dan ini penting banget untuk kita pahami, virus itu nggak punya niat jahat. Mereka nggak ingin bikin kita sakit. Mereka cuma partikel pasif yang digerakkan oleh hukum alam. Mirip kayak batu yang menggelinding menuruni bukit. Mereka cuma ada, dan kalau kondisinya pas, ya mereka bereplikasi. Udah, sesimpel itu. Cara mereka berkembang biak juga beda banget. Bakteri itu kan tumbuh besar, terus membelah diri jadi dua. Simple. Nah, virus di sisi lain melakukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Mereka merakit diri. Mereka memaksa sel inang untuk memproduksi semua komponennya secara terpisah. Ada kepalanya, badannya, kakinya. Lalu komponen-komponen itu dirakit jadi virus baru. Persis kayak di pabrik perakitan mobil. Ada satu momen ajaib dalam proses ini yang namanya periode gerhana. Sesaat setelah menginfeksi sel, virus yang asli itu seolah-olah lenyap. Dia membongkar dirinya sendiri sampai nggak terlihat lagi. Tapi ini cuma keheningan sebelum badai, karena dari ketiadaan itu tiba-tiba akan muncul ribuan salinan baru. Dan butuh waktu puluhan tahun loh bagi kita untuk memahami semua ini. Dulu banget di tahun 1890-an, kita cuma curiga ada racun yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Lalu di tahun 1898, kita sadar kalau racun ini butuh sel hidup untuk berkembang biak. Puncaknya baru di tahun 1939 saat kita akhirnya untuk pertama kalinya bisa melihat wujud virus dengan mata kepala sendiri pakai mikroskop elektron. Oke. Ini semua kan sains yang keren banget ya. Tapi, terus kenapa? Apa gunanya kita tahu semua ini? Kenapa kita harus peduli? Jadi, mari kita ingat lagi poin-poin kuncinya. Virus itu entitas biologis paling melimpah di bumi. Sebagian besar dari mereka bukan musuh, malah bagian penting dari ekosistem. Mereka adalah parasit sejati yang 100% bergantung pada inang. Dan mereka mereplikasi diri dengan cara merakit, bukan membelah. Aturan mainnya beda sama sekali. Dan disinilah kuncinya. Kalau kita berhenti melihat virus sebagai penjahat yang cerdas dan mulai melihatnya sebagai mesin genetik yang terus berevolusi, kita bisa selangkah lebih maju. Kita bisa merancang obat dan vaksin yang targetnya bukan melawan niat mereka, tapi mengganggu mekanisme mereka. Ini adalah pergeseran cara pikir yang fundamental untuk masa depan dunia kedokteran. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pemikiran ini. Kalau virus adalah sumber inovasi genetik terbesar di planet ini, berarti mereka bukan cuma sisa-sisa dari masa lalu. Mereka adalah arsitek masa depan. Mereka terus-menerus menulis ulang kode kehidupan. Pertanyaannya adalah, apa ya yang akan mereka ciptakan selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.